Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya sebidang tanah yang saya beli dengan uang bercampur antara gaji dan uang pelicin. Mesti becek ini tanahnya ya. Dulu saya bekerja di bidang pengurusan dokumen di kantor pemerintah dan berlaku sistem di kantor tersebut bahwa setiap persyaratan yang kurang dapat ditarik uang pelicin untuk dapat diloloskan permohonannya. Waktu itu saya tidak mengetahui yang seperti itu halal atau tidak. Saya menganggap itu syubhat saja. Karena syubhat saya ambil. Sekarang saya insya Allah sudah bertobat kepada Allah. Alhamdulillah. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan terhadap tanah tersebut? Begini. Jadi harta haram itu ada dua. Harta haram ada dua. Ada harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, dan ada harta haram yang didapatkan dengan cara mendolimi orang lain. Mana yang lebih parah? Saling ridho atau ada unsur mendolimi? Mendolimi lebih parah. Untuk harta haram yang didapatkan dengan cara mendolimi orang lain, cara tobatnya cuma satu: kembalikan harta itu kepada pemiliknya. Seperti harta hasil korupsi, harta hasil menipu, merampas milik orang lain, dan seterusnya. Termasuk barangkali ada di antara kita ya, yang pernah main ke kantin ngambil dua, bilangnya satu ya. Atau naik bis kota nggak bayar, itu mendolimi orang lain. Tidak ada tobat kecuali mengembalikan kepada pemiliknya. Terus bagaimana kalau pemiliknya sudah nggak ada? Entah dia sudah meninggal atau sudah tidak diketahui jejaknya. Nah, dalam hal ini ulama khilaf. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia bisa bersedekah atas nama pemilik, dan ini pendapat jumhur ulama. Dan ada yang mengatakan nggak ada pintu tobat bagi dia, selesaikan di akhirat. Ini pendapatnya Syafi'iyah. Yang kedua ini pendapatnya Syafi'iyah. Ada orang pernah mengambil harta orang lain, pernah naik angkot nggak bayar, supirnya sudah mati, angkotnya sudah jadi rosok. Kemudian dia cari-cari kemana saya harus bayar. Menurut Syafi'iyah nggak ada tobat bagi dia. Nanti penyelesaiannya besok di akhirat. Wah, terus gimana Pak? Kan ini mengerikan sekali. Ya kalau kayak gitu, perbanyak sedekah, perbanyak amal saleh. Semoga nanti pahalamu bisa dipakai untuk ganti ketika pengadilan di akhirat. Karena yang ada hanya tinggal pahala dan dosa. Ini cara tobatnya orang yang mengambil harta dengan cara yang haram atau dengan cara yang dolim. Kemudian yang kedua, mengambil harta haram dengan cara saling ridho. Contohnya apa? Uang pelicin tadi. Yang ngasih sogok seneng atau enggak? Yang ngasih sogok ikut seneng ya? Ya. Bapak saya kasih, saya juga senang ya. Bapak butuh pulsa, nanti tak kasih ya. Yang ngasih sogok juga senang, karena bagi dia yang penting proyek saya lancar, nggak ada yang ganggu, tidak tertahan. Sehingga dia dilakukan saling ridho. Nah, tobat untuk jenis yang kedua semacam ini dirinci oleh para ulama. Pertama, jika dia tahu bahasanya ini terlarang, jika dia sudah tahu bahasanya ini terlarang, maka dia wajib untuk meninggalkan semua harta itu. Tapi jika dia belum tahu kalau ini terlarang, maka dia tidak wajib untuk mengembalikannya. Dia tidak wajib untuk membuang harta itu. Contoh ya, saya kasih contoh barangkali sedikit menyinggung, tidak masalah ya. Misalnya ada orang yang dulu jualan rokok, nggak apa-apa ya. Atau ganti sajalah jualan vape ya. Wah, dia mendapatkan penghasilan banyak dari hasil jualan ini, kaya dia. Kemudian dia mendengar bahasanya ada fatwa MUI yang mengharamkan rokok. Terus dia sadar. Terus gimana? Kemarin kan saya kaya dari hasil rokok. Mobil ini dibeli dari hasil rokok, ya. Ini dibeli dari hasil rokok dan seterusnya.
Karena dulu dia tidak tahu, sebelum dia baca fatwa, menurut dia rokok itu makruh. Dan makruh masih boleh dijual. Menjual barang makruh. Yang penting kan tidak haram. Kemudian dia kaya dari hasil itu. Para ulama mengatakan orang semacam ini tidak ada kewajiban untuk melepas hartanya. Masih boleh dia manfaatkan. Sehingga apa yang dia dapatkan dari penghasilan masa silam yang bermasalah bagi dia halal. Karena tidak tahu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kondisi yang dialami oleh para sahabat. Dulu ada sahabat rentenir seperti Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat kaya karena jualan khamr seperti Abu Talha, ayah tirinya Anas bin Malik. Tapi begitu turun ayat larangan riba, turun ayat larangan khamr, Allah tidak wajibkan mereka kuras hartamu, miskinkan dirimu. Yang kemarin silahkan dimanfaatkan. Setelah turun ayat ini, jangan lagi mengambil yang haram. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Siapa yang sudah mendapatkan keterangan lalu dia menghentikan perbuatan buruknya, maka dia mendapatkan penghasilan di masa silam dan urusannya Allah Subhanahu wa taala yang nanggung. Terus bagaimana dengan nasib yang tadi? Karena saya rasa semua orang tahu kalau uang pelicin itu licin, ya. Bikin kepleset. Semua orang tahu kalau ini bermasalah, ini haram. Dan penanya sendiri mengakui bahasanya ini adalah uang syubhat. Cuman syubhat apakah sudah sampai tingkatan terbakar atau belum, ya? Ini yang membuat dia ragu. Kami sarankan Anda coba perhitungkan berapa persen uang pelicin itu yang pernah kita terima, yang pernah Anda terima. Kemudian nanti tolong dipotong dan serahkan kepada fakir miskin sebagai bentuk atau sebagai cara untuk membersihkan diri dari penghasilan yang haram.